Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang karena berkat ridho dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Amin amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Khalifah yang dulunya pengembala, seorang raja yang tak pernah berfoya-foya, seorang pemberi kabar gembira yang tak pernah berdusta. Siapa lagi jika bukan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Dewan Juri, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya, Rahmat Samudra, akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Birrul Walidain. Birrul Walidain, atau yang lebih kita kenal dengan berbakti kepada kedua orang tua, merupakan perkara yang amat ditekankan di dalam agama. Bahkan di dalam Al-Quran, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertauhid, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, wa'budullah wa la tusyriku bih wa bil walidain ihsana. Dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah sekali-kali engkau mempersekutukannya, dan terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah. Dikutip dari beberapa hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ada 3 dosa yang azabnya langsung Allah berikan di dunia tanpa perlu menunggu hari pembalasan. Apa saja itu? Yang pertama, zalim kepada sesama. Yang kedua, anak durhaka. Yang ketiga adalah memutus tali silaturahmi. Berbicara tentang anak yang durhaka, saya jadi teringat kisah pada zaman Rasulullah yang saya kutip di dalam kitab Ahlakul Banin karangan Syekh Umar bin Ahmad Barajah, yang mana beliau menjelaskan di dalam kitab itu, pada zaman Rasulullah hiduplah seorang pemuda yang bernama Alqamah. Alqamah adalah pemuda yang amat berbakti kepada ibunya. Namun pada suatu ketika Alqamah menikah dengan seorang wanita, Alqamah berubah. Dia menjadi anak yang durhaka, tidak patuh kepada ibunya. Ibunya pun merasa sakit hati atas perlakuan Alqamah kepada dirinya. Sampai suatu ketika Alqamah mengalami sakaratul maut. Pada saat sakaratul maut, Alqamah tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah. Hal ini pun dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Hai sahabat, apakah Alqamah masih memiliki orang tua?" Dan para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, Alqamah masih memiliki seorang ibu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengutus Sayyidina Bilal untuk memanggil ibu Alqamah. Sampainya ibu Alqamah, Rasulullah bertanya, "Wahai ibu Alqamah, maukah kau memaafkan putramu ini?" Kemudian ibu Alqamah menjawab, "La ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, karena semasa hidup Alqamah ia telah durhaka kepadaku ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mencari kayu bakar. Ibu Alqamah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, untuk apa kau memerintahkan para sahabat mencari kayu bakar?" Rasulullah berkata, "Aku akan membakar anakmu ini. Karena jika tidak, dia tidak akan lepas dari sakaratul mautnya kecuali engkau memaafkannya." Kemudian apa ibu Alqamah katakan? Ibu Alqamah berkata, "Baiklah ya Rasulullah, jika begitu aku maafkan anakku itu ya Rasulullah." Kemudian teman-teman, pada saat itu pula Alqamah menghembuskan napas terakhirnya. Pada saat napas terakhir Alqamah mengucapkan, "La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Dari cerita tersebut kita dapat simpulkan bahwasanya dosa durhaka bukanlah dosa yang dapat dipandang sebelah mata,
menaikkan dosa yang teramat besar, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengazabnya langsung di dunia tanpa perlu menunggu hari pembalasan. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biarpun kau presiden, gubernur, jenderal, menteri dan lain-lain, jika tanpa doa dan pengorbanan orang tua, kita bukanlah apa-apa. Lantas, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua jika kedua orang tua kita telah tiada? Kita sebagai anak cukup menjadi anak yang soleh, berdoa untuknya dan beramal baik untuk kedua orang tua kita. Karena hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Iza ja'a mata ibni adama in qata'a amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u aw waladun salihin. Apabila mati anak cucu Adam, terputus amal-amalnya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jikalau ayah adalah kesatria tidak berkuda dan ibu adalah bidadari tak bersayap, maka kita sebagai anak harus dapat menjadi kuda bersayap yang akan membawa kedua orang tua kita ke surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.